Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu, salam pengadaan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh MSTC dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Direktur MS Training and Consulting, Bapak Muji Santosa, yang kami hormati Bapak Muhlis Isnaini, yang kami hormati dan kami banggakan narasumber webinar kali ini, Bapak Irwan Iskandar, salam kenal Pak. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung kepada semuanya peserta yang sudah ada di link, yang sudah ada bergabung di sini. Hari ini kita akan menyimak, akan sharing dengan tema yaitu katalog lokal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Elis Komalasari, saya JF dari Kabupaten Sumedang yang akan memandu webinar hari ini. Untuk kelancaran webinar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar hari ini. Yaitu pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand, atau bisa juga di kolom chat. Nanti akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selanjutnya, peserta mengisi link daftar hadir atau post-test yang dibagikan nanti setelah narasumber menyampaikan materinya. Dan paling lambat 10 menit setelah acara berakhir. Hari ini skemanya workshop, Pak? Enggak, biasa aja, santai aja. Oh, biasa aja. Untuk mendapatkan sertifikat, peserta webinar harus mengisi daftar hadir atau post-test yang ada linknya di kolom chat. Saat ini peserta yang bergabung ada berapa orang ya? Ada berapa orang ya? Ada sampai 70-an ya Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang marilah kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema katalog lokal Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang nanti akan dibahas dikupas tuntas oleh narasumber kita. Kepada Bapak Irwan Iskandar, waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Direktur Muji Santosa Training and Counseling telah memberikan saya waktu untuk berbicara di webinar kali ini, dan juga yang terhormat kepada Kabak Kediri, Prof. Muklis, serta moderator yang telah membimbing kita dalam acara ini. Perkenalkan, saya Irwan Iskandar, jabatan sekarang adalah JF PBJ, ahli muda. Saya lulusan S1 Teknik Sipil, Untak Samarinda, S2-nya Manajemen Konstruksi ITN. Ahli pengadaan, sertifikasi LKPP, dan saya juga selaku advisor LKPP. Terus kompetensi yang saya jalani trainer BNSP, di TOT BNSPRI. Terus kompetensi manajerial jabatan pengawas, waktu saya masih struktural. Terus petugas keselamatan konstruksi,
PUPR, petugas keselamatan konstruksi, dan supply chain management. Sekilas tentang Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ibu, Kabupaten Kutai Timur adalah pecahan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Di waktu tahun 2000 itu Kutai Kartanegara pecah dan salah satunya adalah Kabupaten Kutai Timur. Pengertian, kita kembali ke materi, itu kita sharing-sharing saja, ini sebenarnya bukan saya mengajari, sharing saja. Ini pengertian dari katalog ya Bapak Ibu ya. Pengertian katalog adalah salah satu istilah yang cukup terkenal dan diterapkan oleh para pebisnis dan juga para pemasar atau marketer. Katalog digunakan sebagai salah satu cara untuk memasarkan produk atau jasa melalui online ya Bapak Ibu ya. Ini melalui online. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat sudah banyak yang memerlukan kebutuhan dengan hanya dari rumah atau tempat kerja. Jadi mereka bisa berbelanja dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, katalog mulai bertransformasi menjadi e-katalog. Dalam kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang katalog, manfaat dan juga perbedaannya dengan e-katalog. Dasar hukum, katalog lokal, Perpres 16 tahun 2018, serta perubahannya, Perpres 12 tahun 2021, Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik, terus Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik, Keputusan Deputi 3 bidang monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, Keputusan Kepala KPP nomor 43 tahun 2022 tentang penetapan persetujuan pengelolaan katalog elektronik lokal. Selanjutnya Keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, serta SE KPK Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 14 tahun 2022 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang jasa melalui implementasi katalog, dan SK Kepala Daerah 832 tahun 2022 tentang tim pengelola katalog elektronik lokal Kabupaten Kutai Timur. Ini perpresnya banyak sekali, ini Bapak Ibu, ada 9 lembar menyebutkan tentang katalog. Mengapa e-katalog? Nah, ini mengapa e-katalog, ada pertanyaan begitu Bapak Ibu. Mengapa e-katalog? Yaitu karena sistem pengadaan kita ada 5 di perpres itu, melalui e-processing, terus penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, ini katalog tidak perlu tender lagi Bapak Ibu. Jadi kementerian, lembaga, perangkat daerah untuk mendapatkan barang jasa itu tidak perlu tender. Dan efisien, artinya menghemat sumber daya dari manusianya, waktu, dan biaya. Nah, kalau kita melalui tender, kita masih harus minta kepada Pokja untuk menayangkan di dalam LPSE. Kalau katalog di atas 200 juta, itu sudah bisa dilakukan oleh PPK sendiri dalam pembelanjaannya. Nah, transparan, harga barang atau jasa dan spesifikasi teknis itu transparan, sudah kelihatan di dalam tampilan katalog itu tersebut. Nah, dan dapat memilih produk sesuai kebutuhan. Jadi kita inginnya membeli laptop, di katalog sudah tersedia ada laptop dengan spesifikasi ABC dan harga sudah tertera juga. Tinggal kita ngikutin, kita dari sistem perencanaan kita, sebelum kita menganggarkan, kita sudah bisa melihat harga yang akan kita beli. Kita bisa lihat di situ spek apa yang kita akan beli, kita tuangkan dalam DPA. Dan lebih akuntabel, lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan. Banyak sekali kalau dari tender, terus pengadaan langsung, yang tidak melalui katalog, itu pihak auditor biasanya melihat dan meminta data-data untuk pemeriksaan mereka dari perencanaan sampai ke pelaksanaan kontraknya, itu diminta sama mereka. Dan lebih sering permasalahan timbul di nilai HPS. Ketika dia katalog, mereka hanya melihat dari katalog, harga memang sesuai dengan di katalog, dan kontrak memang harga yang ada di katalog. Itu terus mendukung pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Dan pemerintah sekarang banyak melaksanakan mensosialisasikan untuk pembelian belanja daerah melalui katalog.
termasuk kami di beberapa Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini approach-nya Bapak Ibu ya, jenis katalog. Terus itu katalog, ada katalog nasional, sektoral, dan daerah. Nah, ini Bapak Ibu komoditas katalognya, komoditas nasional, itu kementerian, lembaga, perangkat daerah, itu bisa kita membeli di komoditas nasional. Komoditas sektoral ini kementerian, khusus kementerian, tapi kita walaupun perangkat daerah ingin membeli bisa di sektoral. Nah, ini apabila seperti mungkin ada kementerian, saya kemarin ada dari Dinas Perikanan dan Kelautan, mereka mau membeli alat untuk penangkap ikan. Nah, di daerah kami belum. Ya, saya minta untuk melihat di nasional, tidak ada juga. Saya minta juga untuk dinasnya melihat ke sektoral Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, ini komoditas lokal itu khusus daerah yang mengelola juga. Nah, ini Bapak Ibu katalog nasional barang jasa yang dibutuhkan oleh beberapa kementerian, lembaga, daerah, barang jasa standar atau distandarkan, dan kebutuhan barang jasa bersifat berulang. Itu bisa dilakukan untuk pengadaan barang, jasa pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, barang atau jasa yang dimuat dalam online shop. Untuk katalog sektoral, itu barang jasa dibutuhkan juga oleh kementerian. Nah, ketika kita tidak mendapatkan di nasional, kita bisa melihat ke sektoral Bapak Ibu, karena setiap dinas itu ada instansi pembina pusatnya seperti kementerian, itu bisa. Dan PU kemarin juga ada membeli alat berat, tidak ada di nasional, saya arahkan untuk ke sektoral, karena sektoral ini kementerian, apalagi PU kan kementerian PU-nya ada. Nah, ini barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Katalog lokal, barang yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau dinas, barang distandarkan atau distandarkan juga, dan kebutuhan barang jasa bersifat berulang. Itu bisa dilakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi umum dan tertentu melalui kompetitif katalog dan jasa lainnya. Nah, ini pembentukan katalog elektronik, kebijakan lamanya Bapak Ibu itu ada 4. Jadi penyampaian usulan menjadi pengelola dulu, kita jadi perangkat daerah ini meminta dulu untuk menjadi pengelola, terus penilaian kesiapan menjadi pengelola, itu dari LKPP-nya menilai, terus pemenuhan dokumennya, persetujuan menjadi pengelola katalog. Jadi ada beberapa yang harus kita lengkapi dulu sebagai pengelola. Kalau sekarang kebijakan barunya, berdasarkan keputusan Kepala LKPP 43 tahun 2022, kita tidak perlu diberikan persetujuan. Kita sudah ada dituangkan di dalam katalog lokal untuk mengelolanya, dan itu sudah disiapkan untuk etalasenya sekitar 10 Bapak Ibu. Jadi ketika baru kita dapatkan katalog lokal itu ada 10 etalase yang sudah disiapkan oleh LKPP. Ini pencantuman barang juga seperti itu Bapak Ibu, kebijakan lamanya. Jadi penyedia itu harus mengusulkan produk dulu, pengecekan kesediaan etalase, penilaian produk, pembuatan etalase produk, pembentukan verifikator, penetapan hasil verifikasi, baru berkontrak katalog, selanjutnya baru ditayangkan. Sedangkan sekarang kebijakan barunya, itu pembentukan verifikator saja, terus verifikasi, persetujuan hasil verifikasi, kontrak katalog, penayangan. Nah, untuk etalase produk yang sudah disediakan oleh KPP, maka pengelola katalog dapat langsung memulai proses pencantuman barang jasa. Kalau yang 10 etalase sudah disediakan itu, sudah bisa untuk mencantumkan barang atau jasa Bapak Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan bilang Ibu, kayak apa kalau moderator, kayak apa kalau misalnya membuat etalase Pak, gitu kan? Gitu. Nah, kalau kita membuat etalase baru, itu kita membuat telahan, kita ajukan semua persyaratan untuk NIB-nya segala macam, pernyataan-pernyataan yang harus dituangkan di dalam etalase nanti, agar penyedia itu melengkapi semua, itu kita ajukan, nanti diverifikasi oleh LKPP. Setelah itu nanti setelah diverifikasi dan disetujui, itu akan ditayangkan di etalase kita. Ini peraturan lama dan peraturan barunya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 11 tahun 2018, LKPP 9 2001, terus keputusan diikutinya. Nah, ini kriteria barangnya, standar distandarkan, dibutuhkan berulang. Sekarang tidak ada kriteria, diganti menjadi latar belakang usulan.
yaitu amanat peraturan perundang-undangan aja, inisiatif pengelola katalog elektronik, kebutuhan berdasarkan fitur iklan katalog, hasil monitoring dan evaluasi. Metode pemilihan juga Bapak Ibu, kalau dulu ada tender atau negosiasi, sekarang hanya verifikasi. Pihak yang melakukan evaluasi penyedia, kalau dulu tuh pokja pemilihan di peraturan LKPP nomor 11, sekarang hanya verifikator. Dokumen untuk mengevaluasi calon penyedia, itu dokumen pemilihan kalau dulu, sekarang penelahan produk dan pengumuman pendaftaran. Negosiasi harga, kalau dulu apabila menggunakan metode negosiasi, harga penawaran dilakukan negosiasi terlebih dahulu. Nah, sekarang tidak ada negosiasi. Harga dalam proses verifikasi saja. Jangka waktu kontrak katalog terbatas kalau dulu. Sekarang jangka waktu kontrak katalog sesuai dengan masa berlaku izin usaha. Jadi NIB-nya masa izinnya berapa itu nanti baru berdasarkan itu. Tapi kalau sekarang kan NIB itu kalau nggak salah tidak ada masa berlaku sudah. Jadi penyedia yang berada di katalog ini sesuai dengan izin usahanya sampai berapa tahun. Penambahan produk kalau dulu tidak bisa, sekarang langsung. Sekarang bisa. Jadi penyedia yang punya produknya yang terbaru, apa yang dia mau masukkan bisa langsung, asal sudah terverifikasi menjadi penyedia katalog Bapak Ibu. Jadi mereka bisa menambahkan produk-produknya mereka. Metode RPSing itu ada negosiasi, sekarang negosiasi mini kompetensi yang diterangkan oleh Mas Pidi dulu ya, kemarin ya, minggu lalu kalau tidak salah. Nah, sekarang dan kompetitif katalog. Yang kami lakukan untuk bisa beberapa waktu lalu, kami sosialisasi ketika kami mendapatkan kabar dari LKPP, bahwasannya kami sudah bisa menayangkan produk di dalam katalog lokal, kami lakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka minat untuk mendaftar dan menaikkan produk mereka ke katalog lokal. Seperti sosialisasi tatap muka, kami sering kalau ada pelaku usaha yang ingin mendaftar ke katalog, terus melalui sosial media, saya sering share di Facebook, WA dan lain-lain itu, dan melalui brosur. Dan kami juga bekerja sama untuk sosialisasi dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur, sebagai leader pelaku usaha Bapak Ibu ya, karena Dinas Perindustrian yang mengerti pelaku usaha apa saja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Terus bagian ekonomi, serta juga Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur. Ini salah satu slide atau gambar-gambar yang saya bikin Bapak Ibu untuk promosi lah, artinya promosi katalog atau sosialisasi. Itu. Nah ini brosur juga yang kami buat Bapak Ibu, brosur yang kami kirimkan kepada para pelaku usaha, untuk pelaku usaha dapat mendaftar ke katalog lokal Kabupaten Kutai Timur. Ini kami sebar Bapak Ibu, jadi kepada pedagang, terus pelaku usaha yang berada di Kutai Timur, itu kami sebar ini, kami kasih satu-satu untuk mereka tahu bahwasannya Kabupaten Kutai Timur sudah ada katalog lokal dan mereka bisa mendaftar. Ini sosialisasi juga dengan pelaku usaha dan satuan perangkat daerah. Dibuka oleh Pak Bupati kami Bapak Ibu. Jadi Pak Bupati kemarin itu mendukung sekali katalog elektronik, katalog lokal ini untuk dimanfaatkan oleh pengusaha lokal. Dan dihadiri juga nih, saya kemarin juga menghubungi untuk MBIS Market untuk menghadiri juga. Jadi mereka juga membawakan beberapa materi untuk diketahui oleh SKPD dan pelaku usaha. Nah, ini beberapa sosialisasi kepada perangkat daerah Bapak Ibu ya. Tujuannya ini meningkatkan kompetensi serta pembekalan bagi PA-KPA, PPK dan pejabat pengadaan, pengadaan barang jasa, pemerintah, yaitu secara e-katalog nasional, sektoral, lokal, dan toko daring. Dengan mengutamakan nilai TKDN yang terdapat pada setiap barang, serta mensosialisasikan Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa. Untuk menghimbau dalam setiap pengadaan barang jasa pemerintah diharapkan melaksanakan pengadaan secara elektronik
serta wajib mempersyaratkan kandungan TKDN dan produk dalam negeri. Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu ini adalah perangkat daerah, dan di sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan ini kami dengan BPKP Bapak Ibu. Jadi dengan BPKP, dengan para perangkat daerah juga. Ini produk-produk minggu lalu terakhir Bapak Ibu ya, dan minggu ini sudah ada lagi tayang etalase baru. Ini yang saya ambil per tanggal berapa ya, ini pokoknya minggu lalu lah yang tayang. Sudah ada 5 dari 14 produk pada katalog lokalnya Kabupaten Kutai Timur. Alat tulis kantor itu sudah 120 produk yang tayang. Aspal, HRS base, sampai dengan HRS WC. 5 produk untuk aspal, produk aspal. Boton ready mix itu dari K125 sampai K450. 10 produk sudah tayang. Dan pakaian dinas dan kain tradisional sudah 36 produk. Dan ini kain tradisional, kain yang dibuat di daerah Bapak Ibu. Jadi kami ada namanya batik lokal, batik Wakaroros, dan batik berpaku. Nah, ini masuk di dalam katalog lokal ini. Nah, seragam sekolah ini 1 produk baru masuk. Masih seragam sekolah untuk SMP. Dan alhamdulillah aspal dan beton ready mix ini sudah ada berproses, tinggal menunggu DPA keluar. Ini masuk di dalam jasa konstruksi prosesnya. Manfaat katalog lokal itu ada 17, kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan informasi, tujuan utama dibuatnya katalog ini adalah sebagai media informasi, memasarkan dan membeli produk barang jasa. Terus 2, mempromosikan merek produk barang lokal. Ya tadi seperti Wakaroros itu dan berpaku itu adalah produk dari Kutai Timur Bapak Ibu, batik Kutai Timur. Membantu berkomunikasi dengan konsumen melalui online, di mana saja kita bisa membeli produknya. Walaupun kita sambil bekerja, kita bisa membeli melalui online. Jadi kita tidak repot-repot lagi Bapak Ibu, kita harus turun ke tokonya, datang ke sana, membeli, walaupun cuma 1 rem kertas saja, kita harus turun ke toko. Sekarang enggak, kita bisa membeli dari sambil bekerja, kita klik, nanti mereka merespon, kita tinggal diantarkan ke kantor, kita terima. Terus bahan pertimbangan konsumen untuk memasarkan produk barangnya. Meningkatkan pengalaman konsumen dalam memasarkan produk barangnya secara online. Memudahkan SKPD atau dinas dalam membeli produk barang dengan tidak meninggalkan kantor. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi tidak meninggalkan kantor. Kantor kami Bu, Bapak Ibu, untuk kawasan pemerintahan itu jaraknya dari kota kabupaten Sangatta itu 10 kilo. Jadi apabila meninggalkan pekerjaan, ada beberapa pekerjaan akan terbengkalai jadinya. Seperti itu. Memindahkan sistem belanja melalui konvensional menjadi online. Menjadikan pasar dari tradisional menjadi modern atau online. Memudahkan pengguna jasa dalam melakukan transaksi. Pengguna jasa tidak perlu membuat HPS dan spesifikasi karena sudah tertuang di dalam katalog, tinggal kita ikutin sewaktu perencanaan pengadaan kita sudah bisa mengambil apa yang ingin kita beli di dalam katalog sudah tersedia, HPS-nya dan spesifikasinya. Terus proses pemilihan lebih cepat sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai target atau waktu yang diinginkan. Nah, selama ini kan kita kalau melalui tender Bapak Ibu itu harus ada waktu yang harus dilewati seperti pengumuman 7 hari, terus nanti evaluasinya kebutuhan yang dibutuhkan Pokja, ada masa sanggah 5 hari. Sedangkan kalau katalog kita proses, kita tidak perlu itu Bapak Ibu. Mungkin 1 hari saja kalau sudah memang anggaran tersedia sudah bisa berkontrak. Ke-12 tidak dibatasi oleh nilai pagu anggaran atau HPS. Transaksi atau belanja lebih transparan dan terbuka. Ketersediaan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia. Jadi ketersediaan barang apabila kita meminta produk, salah satu produk, contoh misalnya ATK ya, kita mau beli kertas beribu rim. Nah, ketersediaan barang itu mereka sudah yang menanggung tanggung jawabnya mereka. Nah, terus spesifikasi barang, jadi spesifikasi yang tertuang di dalam katalog itu sudah tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia. Ketika mereka tidak bisa menyediakan, mereka nanti didapat sanksi oleh LKPP. Kewajaran harga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Nah, bukan kita lagi di dinas lagi Bapak Ibu ya, kewajaran harganya.
itu sudah menjadi tanggung jawab penyedianya. Jadi ada kenaikan atau penurunan harga itu tanggung jawab penyedia. Seperti sekarang ini kan harga BBM naik, itu walaupun harganya mereka sebelum BBM naik, ya itu jadi tanggung jawab mereka. Semua transaksi tercatat secara elektronik. Nah ini alurnya Bapak Ibu untuk pembelian sampai ke jadi kontraknya atau pesanan. Ini yang saya ambil salah satu contoh yang sudah bertransaksi Bapak Ibu dan sudah dibayar itu di Bapeda. Saya masukkan di sini belanja pakaian dinas harian PDH. Jadi Bapeda melakukan transaksi melalui katalog. Ini sudah berkontrak dan sudah selesai ditagihkan. Permasalahan yang ada yang kami hadapi di Kutai Timur yang sering terjadi adalah penggunaan katalog ini di SKPD dinas. Kadang ingin belanja belum ada barang atau etalase yang ada di katalog. Ya contoh yang baru saya ajukan mebeler dan alat peraga serta alat-alat komputer. Nah sehingga menyebabkan kurangnya minat SKPD untuk berbelanja melalui katalog. Mengingat peran katalog sangat penting bagi SKPD atau dinas untuk menimbang dan memutuskan suatu produk sebelum dibelinya. Maka dari itu, untuk memanfaatkan teknologi dan membangun sebuah aplikasi, dengan ini meningkatnya katalog sangat menguntungkan, khususnya melakukan aplikasi katalog yang ditujukan kepada SKPD atau dinas. Terus serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami cara mendaftar atau memasukkan barang atau produknya ke dalam katalog. Ya maaf Bapak Ibu, di sini kami mayoritas untuk Kabupaten Kutai Timur ini memang tentang elektronik atau pembelajaran secara online itu masih minim pengetahuannya. Jadi banyak beberapa pelaku usaha itu yang harus kita bina dan kita bimbing dulu. Memang kerjanya sangat besar untuk membimbing dan minimnya pengetahuan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi online. Nah, serta banyaknya juga masih SKPD atau dinas yang belum memahami cara transaksi pembelian melalui katalog lokal pemerintah daerah. Karena memang katalog lokal ini di kami masih baru ketika kami mendapat informasi dari LKPP bahwasannya Kutai Timur sudah mempunyai katalog lokal. Nah, kami baru kerja keras untuk menggunakan katalog ini. Nah, penyelesaian masalahnya membuat tim pengelola katalog lokal Bapak Ibu berdasarkan SK Kepala Daerah untuk melakukan monitoring evaluasi terkait etalase yang dibutuhkan oleh SKPD agar segera membuat etalase yang dibutuhkan oleh SKPD atau dinas. Nah, kami membuat mall katalog lokal Bapak Ibu. Jadi para pelaku usaha itu dapat mencari informasi cepat karena kita siapkan di situ ada satu pegawai atau satu ASN untuk menjelaskan tentang katalog. Jadi pelaku usaha bisa menanyakan ke situ. Terus tim pengelola katalog lokal selalu memberikan sosialisasi. Ya, saya sering memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui offline, online, media sosial, FB, WA dan lain-lain. Serta kalau ketemu pas ngopi, ya dikasih tahu aja masukkan produkmu tuh ke katalog gitu kan. Atau ibu-ibu pas waktu di pasar ketemu dengan ini pedagang sayur, udah masukkan tuh produkmu makan minum tuh ke dalam katalog tuh enak tuh gitu kan, seperti itu. Nah, terus membantu tumbuh kembangnya perekonomian para pelaku usaha lokal karena kita pasca pandemi itu perekonomian kita merosot sehingga kita diminta untuk menumbuh kembangkan kembali perekonomian kita dan menumbuh kembangkan pelaku usaha sesuai dengan moto kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya dengan katalog lokal ini pelaku usaha yang awalnya belum mengetahui dengan sosialisasi yang ada kita itu semoga mereka bisa mengetahui. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan narasumber, silakan moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Paparannya sangat luar biasa gitu.
Nanti kalau masih banyak yang bertanya, saya izin japri Pak nanti Pak. Ya. Untuk percepatan di Sumedang. Nah, sudah ada yang raise hand, Ibu Nirmayati. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Elis. Langsung saja Ya. Mas, tadi saya dari UKBBJ Kabupaten Benar Meriah Aceh. Tadi ada disampaikan ada katalog lokal untuk konstruksi ya Mas ya. Ini gimana nih Mas? Silakan Pak Irwan. Ya, Ibu dari Nirmayanti dari Aceh ya. Kami untuk Kabupaten Kutai Timur ada konstruksi itu ada 2, aspal dan beton ready mix. Dan ini sekarang sedang berproses dan prosesnya nanti pelaksananya sampai dengan diterima di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi terima di lapangan terampar, bukan curahnya, nanti terampar. Nah itu prosesnya Bapak Ibu di katalog itu nilainya berapa di screenshot berapa harganya di situ, itu harga curah. Nanti di negosiasi Bapak Ibu tuangkan kebutuhan Bapak Ibu yang akan untuk terhampar. Di situ sesuai dengan peraturan LKPP 122 ya Bapak Ibu ya. Ini saya lihatkan, saya share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Lihat Pak. Kelihatan ya Bu ya? Belum. Kelihatan Pak. Belum Pak. Kelihatan ya? Baru judulnya aja Pak. Foldernya aja Pak, masih kelihatan. Ya, ini di halaman 22 itu di peraturan LKPP 122 tahun 2022. Di halaman 22-nya. Yang nampak foldernya Bang, Mas Yan? Belum. Ya. Masih foldernya aja yang nampak di folder. Belum filenya. Oh iya Pak, masih foldernya. Filenya belum nampak. Iya. Nggak muncul ya. Padahal sudah saya buka nih. Dibacakan saja Pak. Nanti kita sama-sama nyari yang lain ya Bu ya. Kita nyari juga. Dibacakan saja Pak. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi di halaman 22 itu negosiasi itu dilakukan terhadap ongkos kirim, biaya instalasi atau kesediaan produk. Terus selain negosiasi, harga PPK atau PP juga dapat melakukan negosiasi layanan teknis pendukung, yaitu pelatihan penggunaan barang apabila belum termasuk dalam harga barang jasa. Terus instalasi apabila belum termasuk dalam harga barang jasa juga. Garansi menambah pemaketan. Nah ini, menambah pemaketan dengan produk lainnya serta kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang jasa. Nah, ketika kita membutuhkan pemaketan yang lain, itu kita bisa negosiasi Bapak Ibu. Nah, dan juga di bawahnya ini ada negosiasi layanan teknis pendukung selain yang dimaksud dalam huruf D. Di atas dapat dinegosiasikan oleh PPK atau PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengelola katalog elektronik. Jadi tetap harus berkonsultasi dulu dengan pengelola katalog elektronik ya. Jadi contoh kami di sini ada beton ready mix itu dibutuhkan ada namanya perancah atau begesting. Nah itu dimasukkan di negosiasi, tapi harga katalog yang sudah tertera di dalam yang tertayang itu di screenshot dulu, terus dinegosiasikan untuk begesting dan pengamparnya, pekerja pengamparnya Bapak Ibu. Nah itu di sini
Dan kesepakatan layanan teknisnya pendukung antara PPK dan penyedia tidak boleh melebihi harga satuan yang tayang tercantum dalam aplikasi katalog. Jadi harga curahnya itu jangan lebih daripada itu Bapak Ibu. Harga curahnya jangan lebih pada yang kita screenshot. Jadi harga curah tetap, nanti tinggal ditambahkan harga budgeting dan harga pekerja seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Lanjut Bu moderator. Bagaimana Ibu Nurmayati? Sudah jelas Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas-jelas Bu, makasih. Ya, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi. Belum ada di chat, belum ada yang raise hand. Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan klik tombol raise hand-nya. Sambil menunggu yang mau raise hand, Pak, kalau di Kutai Timur itu gimana sekarang Pak? Transaksi di katalog lokal sama di toko daringnya gitu Pak? Apa bisa berjalan beriringan untuk etalase yang di katalog lokal ada, di toko daring ada gitu? Seperti apa Pak? Tapi toko daring beluman Bu. Toko daring kami masih melakukan komunikasi dengan MBIS untuk masuk ke Kutai Timur. Nah, memang sudah ada sosialisasi dari mereka sudah, waktu kami sosialisasi dengan katalog juga, tinggal BIMTEK untuk SKPD, setelah itu nanti BIMTEK untuk pelaku usaha. Dan kami masih fokus kepada katalog lokal dulu, untuk pelaku usaha sudah paham untuk melakukan transaksi di dalam katalog lokal, serta SKPD juga sudah melakukan transaksi, nanti baru kami beralih kepada toko daring. Karena katalog lokal juga ini Bu, katalog itu bisa juga di bawah 200 juta dilakukan, pembelian di bawah 200 juta. Kalau toko daring kan sampai dengan 200 juta aja. Katalog ini kan lebih daripada 200 boleh. Dan di bawah 200 juga dapat dilakukan. Makanya kami berkonsentrasi dulu kepada katalog lokal. Setelah katalog lokal ini berjalan, sudah paham semua, artinya sudah mengerti, ya kami nanti baru beralih kepada toko daring. Iya, sepertinya strateginya memang sepertinya harus katalog lokal Pak yang didahulukan, karena yang ternyata yang dinilai itu katalog lokal Pak. Iya. Sudah dapat surat dari AKPP Bu ya? Sudah Pak, kita sudah dapat teguran. Nah, ini kebetulan ada yang raise hand kembali Pak, Pak Kusriyadi. Silakan Pak di depan kamera sama di. Ya, terima kasih Mbak moderator atas kesempatannya. Ya. Mohon izin saya ingin bertanya pada narasumber. Di paparannya itu ada contoh e-katalog itu penayangan produk berupa pakaian dinas dan kain tradisional ya, yang terdiri dari 36 produk. Khusus untuk pakaian dinas saya mau tanya, karena kan pakaian dinas itu kalau di e-katalog kan itu ditayangkan itu cuman model gambarnya, tapi untuk pelaksananya kalau dengan cara konvensional kan kita misalnya pengadaan langsung, setelah itu pada saat pelaksanaan kontraknya itu dilakukan pengukuran satu persatu, di mana output dari pakaian dinas kan pegawai itu dapat satu setel baju ya, atau 2 setel. Kalau untuk e-katalog itu bagaimana? Pada saat dilakukan serah terima, karena kan pakaian dinas itu butuh proses ya, mungkin kurang lebih hampir 1 bulan itu baru bisa outputnya itu baru bisa selesai berupa satu setel, satu pasangnya celana dan baju untuk seorang pegawai, belum lagi kalau atributnya. Artinya saya mau tahu itu perjalanannya kalau di sana itu pakaian dinas, kalau misalnya e-katalog, mungkin masuk surat pesanan. Habis itu, apakah itu bisa langsung diproses bahwa itu sudah selesai ya? Atau artinya berita acara serah terimanya itu apa sudah langsung bisa dikirim kalau
Artinya kan penyerahan barangnya itu kan barangnya itu belum ada. Barangnya kan belum ada. Ini kan ada proses di situ. Ada kain dan ada ongkos jahit. Ini gimana ini anunya sampai ke penerimaan barangnya, serah terimanya dan sampai pembayarannya. Mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu moderator. Ya, silakan Pak langsung dijawab. Ya. Jadi kami Pak Bapak Ibu melakukan pembelian tadi di Bapeda, Badan Perencanaan Daerah kami melakukan pembelian melalui katalog itu pakaian dinas. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, jadi ketika sudah melakukan transaksi kepada katalog, itu ada jangka waktu pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi Dinas atau SKPD itu meminta berapa hari kalender untuk pelaksanaan tersebut. Nah, nanti pelaku usahanya juga setuju apa tidak dia. Nah, nanti di situ apabila terjadi setuju, kedua belah pihak sudah setuju melakukan kesepakatan, perikatan, contoh mungkin di Bapeda kemarin itu 2 bulan pelaksanaannya, dan mereka minta diukur. Jadi setelah terjadi transaksi dan ada surat pesanan, itu ada pelaksanaan selama 2 bulan, pelaku usaha mendatangi kantor untuk mengukur semua pegawai yang ada. Pegawai yang ada di kantor diukur sampai dengan dibikin dan nanti ada di katalog itu namanya proses jangka waktu pelaksanaan. Masih proses jangka waktu pelaksanaan. Dan ketika sampai dengan 2 bulan di katalog itu waktu pelaksanaan telah selesai dan pihak pelaku usaha mengirim PO. Artinya mengirim barang kepada dinas. Nah, mengirim barang pada dinas, nanti dinas merespon lagi untuk melakukan pembayaran, membuat berita acara pembayaran. Jadi setelah diukur di kantor, setelah masa pelaksanaan selesai, itu ada proses yang di katalog lagi. Makanya kita setelah pembelian di katalog, kita harus sering melihat ini Bapak Ibu, proses yang ada di katalog sampai di mana. Dan ketika pembayaran, dinas sudah siap melakukan pembayaran. Dan pembayarannya tetap datang ke kantor Bapak Ibu, karena kami belum ada kartu kredit pemerintah. Kalau ada kartu kredit pemerintah, bisa juga pembayarannya sudah dibayar duluan, nanti baru tinggal pemerintah daerah yang ke bank daerahnya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya. Gimana Pak Kustriyadi? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi proses di katalog itu baru bisa klik selesai itu pada saat barang sudah diterima ya Pak? Benar Pak, benar. Barang Iya. sudah diterima. Oh iya, berarti proses katalog itu 2 bulan menunggu ya? Belum bisa masa dikatakan pelaksanaan selesai Pak. Ya? Sesuai dengan masa pelaksanaan. Iya, masa pelaksanaan perikatan kita. Berarti surat pesanan itu ada berapa bulan pelaksanaannya, berapa hari kalender pelaksanaannya. Enggak, maksud saya Pak, di katalog kan itu ada menginput itu berita acara pengiriman kalau dari penyedia. Terus kalau dari PPK itu berita acara penerimaan barang. Jadi ada yang berita acara pengiriman, ada berita acara penerimaan barang kalau dari pihak instansi atau PPK. Dalam hal ini ketika barang belum selesai, artinya kan kalau pakaian dinas ada proses, itu otomatis menunggu dulu, di-upload dulu kan berita acara pengiriman oleh penyedia dan berita acara serah terima kalau barang itu sudah sampai oleh PPK, baru proses e-katalog ini baru bisa diklik selesai, begitu ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi penyedia itu sesuai dengan masa pelaksanaan, itu nanti mereka mengirim namanya berita acara pengiriman atau PO Pak, berita acara pengiriman, dan sekaligus mengirim barangnya kepada pengguna jasa. Nah ketika itu nanti pengguna jasa mengirimkan berita acara serah terima barang setelah diperiksa, diupload lagi kembali ke dalam katalog, bahwasannya barang telah diterima melalui berita acara serah terima. Nah itu seperti itu Pak. Oh iya. Ya, satu lagi Pak, tadi Bapak bilang pembayarannya masih manual ya? Ya, artinya pembayarannya masih ini Pak, kami melakukan SPP. Ya, masih ada tagihan kan? Iya, betul, masih ada tagihan. Maksudnya dari berita acara serah terima itu dasar dari bendahara menerbitkan SPM kan untuk diajukan? Iya. Maksud saya
apakah di katalog itu memang ada, kan kalau yang kita kenal selama ini kan ada metode pembayaran CMS atau KKP, atau ya itu yang tadi yang masih konvensional. Nah, apakah katalog di tempatnya Bapak di sana itu keseluruhan masih menggunakan pola itu ya? Maksudnya ketika barang diterima nanti penyedia menerbitkan surat tagihan untuk dibayar. Jadi proses seperti seolah-olah tender atau pengadaan langsung, begitu Pak ya? Ya benar Pak. Jadi masih ketika diterima barang, dibikinkan berita acara pembayaran, nanti bikin SPP sampai SPM dan dikirimkan kepada BPKD. Kami masih lakukan itu Pak untuk pembayarannya. Berarti ya termasuk pajaknya juga masih dihitung secara biasa Pak ya? Belum masih Pak, masih. Sistem pajak. Masih. Iya masih. Oke, ya cukup ya. Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya. Ya, terima kasih Pak Kusriyadi atas pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud dengan katalog lokal sama di toko daring itu lebih ke yang tadinya manual jadi ke aplikasi gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi kita lebih dipermudah gitu, tidak harus membuat ini tidak harus membuat surat pesanan gitu, di fotokopi pakai materai gitu. Dari situ kita bisa menghemat kertas atau materai. Selanjutnya ini di kolom chat Pak ada yang bertanya, Pak Nikmatul Husna, mohon maaf Bapak atau Ibu Nikmatul Husna, silakan bergabung kalau masih menyimak. Pertanyaannya, setelah kami belanja dengan katalog lokal untuk makan minum, penyediaannya mengeluh kalau proses dengan katalog lebih repot. Kira-kira gimana ya? Saya pun merasa agak ribet juga memprosesnya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu Nikmatul Husna kalau masih ada silakan bergabung. Masih menyimak? Atau sambil nunggu bergabung dijawab aja dulu Pak? Ya, memang ya itu tadi permasalahannya Bapak Ibu yang ada saya sampaikan tadi, ada beberapa pelaku usaha memang yang belum tahu banyak untuk melakukan pembelajaran secara online. Nah, kita harus melakukan sosialisasi terus, kita harus bimbing mereka. Ketika mereka mendapatkan pesanan, ya kita kalau bisa bimbing mereka, bahwasanya ini harus dilakukan, klik ini seperti ini, responnya seperti ini, dan sampai kepada pengiriman dan mereka membuat berita acara pengiriman barangnya. Nah, memang seperti itu, dan juga kepada dinas seperti itu juga. Ini harus direspon karena mereka sudah mengirim barang, kita harus membikinkan berita acara, serah terima barangnya atau pemeriksaan barangnya, dan kita upload kembali. Memang kita yang tim pengelola katalog memang harus siap sedia untuk ditanya dan membimbing, harus siap. Nah, ketika kita ketemu permasalahan dari SKPD, cepat langsung ke tim pengelola katalognya untuk menjelaskan untuk apa-apa yang langkah yang akan dilakukan lagi selanjutnya seperti itu. Mungkin harus tetap di backup sama WhatsApp ya Pak ya? Iya. Soalnya kalau hanya lihat aplikasi, kalau sudah di WhatsApp Pak, sudah dikirim pemesanan. Ya, kami di sini ada tim P3DN itu termasuk di dalamnya itu ada tim pengelola katalog Bapak Ibu. Jadi ketika SKPD itu di tim P3DN itu melakukan katalog dia kebingungan, dia nanya di situ langsung menanyakan situ, nanti kami respon langsung di situ. Gimana Pak? Mohon diulangi. Kami ada grup WhatsApp di. Ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp-nya kami di Kutai Timur ini, itu P3DN namanya. Dan di dalamnya situ masuk semua tim katalog lokal Kutai Timur. Nah, ketika di dalam situ kan ada para dinas SKPD nih Bapak Ibu. Ketika mereka ingin membeli lewat katalog dan dia kesulitan atau kebingungan, mereka bertanya di situ, dan saya teman-teman tim katalog yang tim pengelola ini langsung merespon ke dalam grup itu tersebut gitu loh. Jadi mereka dapat jawaban langsung. Ya memang tim pengelola katalognya harus siap sedia, bisa 24 jam. Nggak tidur dong Pak kalau 24 jam. Kalau ini Pak sambil nunggu rekan-rekan yang lain yang raisen atau bertanya di kolom chat,
kalau mengenai ini Pak, kalau di di Kutai Timur mengenai harga nih, kan kalau mungkin di beberapa tempat harga itu penyedia itu tetap mengacu ke standar harga gitu, standar harga bahkan mungkin gitu diseragamkan gitu antara penyedia 1, 2, 3 ya udah standar harga kabupatennya segini kita ikutan aja gitu. Yang dari situ kan kompetisinya sudah nggak sehat gitu ya Pak ya. Kalau di Kutai Timur bagaimana Pak? Kalau tentang harga yang ibaratnya ATK atau aspal, apakah penyediaannya memang lebih dari 1, terus dari sisi harganya bagaimana gitu Pak kalau di sana? Ya, kebetulan kalau untuk yang konstruksi masih 1, Bapak Ibu ya, masih ada 1 aspal dan beton ready-mix hanya 1 penyedianya. Tapi lokal di sana Pak, asli di sana? Lokal Bu, asli dari Kutai Timur memang, pengusaha Kutai Timur. Jadi untuk yang 2 di katalog itu saya pernah membimbing. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang ingin memasukkan harga. Jadi di katalog itu nanti dia download, ada namanya harga dasar, terus harga ongkirnya, terus di situ nanti tuangkan keuntungannya, pajaknya, dan pengepakan Bapak Ibu. Jadi dia mengisi sendiri harga dasar itu, mereka nanti cari di pasaran berapa dulu. Berapa harga dasar yang mereka buat ini, baju, seperti contoh ya, baju PDH itu kan harga dasar untuk kainnya berapa, terus untuk penjahitnya sebagai macam, itu harga dasarnya dapat berapa. Nanti keuntungannya mereka ada juga di dalam situ, terus ada pajaknya, sama ongkos kirim dan pengepakan. Jadi memang di katalog disuruh masukkan harga seperti itu di dalam katalog itu, baru nanti bisa tayang harganya mereka. Kalau untuk ini Pak, yang pakaian dinas gitu, penyediaannya lebih dari 1 juga? Atau hanya 1? Pakaian dinas, iya pakaian dinas lebih daripada 1 Bapak Ibu. Oh baru 1, jadi nggak ini ya? Ya belum ada kompetitornya gitu ya? Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kita masih punya waktu cukup banyak. Silakan kita diskusi langsung. Silakan Bapak dan Ibu yang mau raise hand. Kita sapa aja Pak Amri. Pak Amri gimana kabarnya Pak? Ada yang mau ditanyakan? Masih di unmute Pak. Oke, yuk. Makasih, Bu Elis. Izin, Pak Irwan. Sharing juga buat kami yang ada di Maros. Kebetulan kami baru berjalan sekitar masih dalam tahap identifikasi penyedia lokal kami. Hanya sudah ada beberapa yang berjalan dan sudah ada yang transaksi. Yang ingin kami tanyakan, seiring dengan yang identifikasi untuk penyedia beton dan ready mix tadi itu teknisnya bagaimana Pak? Itu yang ingin kami tahu sedikit ilmunya dari Pak Irwan. Silakan. Ya, ini teknis. Oke, yuk, ya. Makasih Pak. Ini teknis untuk masukkan produk atau teknis pelaksanaannya Pak? Produknya Pak. Oh, teknis produk untuk masukkan produknya Pak ya? Iya, siap. Ya, jadi memang gini Pak. Jadi pelaku usaha yang konstruksi ini kemarin juga sempat bertanya kepada tim pengelola katalog kami. Dia biasanya mengerjakan itu memberikan curah saja. Jadi artinya dia mengirim produknya dan harga curah itulah yang dituangkan. Dan mereka kebingungan apabila nanti diminta untuk terima di lapangan dan jadi terampar gitu. Nah, jadi kami jelaskan bahwasannya itu dapat dilakukan, tapi nanti dilakukan di negosiasi waktu ada pemesanan nanti seperti itu. Nah, memang mereka waktu pemasukan juga masukkan produk ke dalam katalog itu juga memang agak ribet ya Pak, agak susah karena untuk menentukan harga-harganya itu. Ya saya bilang nanti
di anu aja, setelah nanti ada negosiasi di ini aja diperkirakan saja nanti harga-harga yang belum ada masuk untuk terhamparnya, saya bilang gitu. Ketika nanti ada dinas biasanya terhampar. Tuh. Sedikit lagi Pak Irwan, agak sedikit menarik sih untuk ready mix dan beton ini Pak. Selama ini kan tendernya Pak dilaksanakan satu paket. Nah, rencana ke depan ini kita khusus untuk bahannya itu kita akan masukkan ke katalog. Biaya kerjanya nanti akan dikelola oleh instansi terkait, misalnya dinas PUPR ya. Yang kami mau tahu, apakah harga yang sementara digunakan oleh Kutai Timur itu, apakah harga, ini kan ada beberapa penyedia Pak, apakah harganya mereka berkompetisi atau bagaimana Pak? Kebetulan kami masih satu penyedia Pak, yang ada di satu penyedia Pak ya? Iya. Oh, siap. Masih satu. Ketika ada dua, mungkin nanti kami milih kompetisikan aja. Siap. Kemudian untuk apa namanya Pak Irwan, apa namanya? Apa namanya tadi? Saya lupa. Untuk jarak Pak Irwan, untuk jarak. Misalnya kami di kabupaten kan ada pembagian wilayahnya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Apakah dalam e-katalog juga itu harganya sudah terbagi Pak ya? Nah, nanti gini Pak, tergantung daripada penyedianya. Ketika penyedianya berada di zona, kami juga zona juga Pak. Jadi kami dari pusat kabupaten itu untuk ke zona 2 itu membutuhkan waktu perjalanan 1 hari. Untuk ke zona di 3 itu perjalanan sekitar 1,5 hari. Ke zona 4 itu bisa 2 hari Pak. Jadi ketika memang harus ke di zona 2, jadi penyedianya masih harus menegosiasi Pak ketika mereka setuju untuk melakukan pekerjaan di zona 2. Karena harga yang dituangkan yang sekarang ini adalah di zona 1 di pusat kabupaten. Nah ketika ke zona 2 mereka harus negosiasi dulu. Setuju nggak dia kalau untuk harga yang tertuang di tertayang itu untuk dilakukan ke zona 2. Sepertinya kalau saya rasa sih kayaknya keberatan deh untuk penyedianya untuk melakukan pekerjaan ke zona 2. Siap. Ya, makasih banyak Pak Irwan. Makasih banyak Bu Elis. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak Suhu Pamuji sudah gabung. Barangkali ada tambahan Pak? Belum, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Selamat bergabung Pak Gamas, baru on nih kameranya nih. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kita cari yang on kamera ya Pak ya. Kita tarik suruhnya nanya. Nah, silakan Pak Ulung Setiawan Pak. Barangkali mau kenalan sama narasumber Pak. Di-unmute saja Pak. Terima kasih Bu Elis. Pak Irwan, apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah baik Pak Ulung. Ini sudah chat-chatan sama saya. Dari Jepara Ibu, saya dari Jepara Ibu. Oh, dari Jepara. Silakan Pak, barangkali mau sharing di Jepara seperti apa? Di Jepara saat ini baru pengembangan Bu, kita baru mau mengawali katalog lokalnya dan kami masih banyak belajar. Nanti mungkin kami akan chat pribadi Pak Irwan ini sebagai ahli katalog lokal di Kutai Timur. Itu Pak Irwan, itu loh Pak Irwan ini nanti kalau memang kami ganggu. Iya Pak Ulung, sama-sama belajar Pak Ulung. Siap. Kalau tanya langsung ke Suhu malu Bu, ada Pak Suhu malu nanti. Itu PLE sementara gitu. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita serbu aja Pak lewat Japri Pak. Pak Irwan. harus minum air mahakam katanya Bu kalau ke Japri Bu. Oh iya, kalau saya udah Pak, udah pernah minum air mahakam. Ada minum air makam. Iya, ya, Pak. Bu Elis, kembalikan Bu Elis ya. Iya, terima kasih Pak. Barangkali dari Pak Muhlis ada tambahan Pak? Pak Katobi Bu. Lanjut. Gak punya kamera. Bagaimana Kediri Pak Muhlis? Ada katalog konstruksinya?
Kita sudah memang agak ini juga sih Pak, memang harus mengubah pola juga gitu kan ya. Memang sudah berkali-kali juga kita dengan berkali-kali juga dengan beberapa penyedia juga masih belum move on juga sih saya lihatnya gitu kan. Seperti Bu Alis tadi gitu kan. Kami pun juga dapat teguran Pak. Ada temannya Pak. Karena saat ini memang fokusnya di area di toko daring gitu kan. Kita fokus di toko daring dan dengan kemudahan, dengan secara administrasi SPJ juga lebih mudah. Ini kelihatannya penyedia juga suka dengan toko daring gitu. Manakala kita arahkan untuk bergeser ke katalog lokal, nah ini juga agak ini gitu kan. Tapi yang pasti ke depan seperti yang disampaikan Bang Irwan, kita juga akan mencoba yang konstruksi ya, yang jelas ada di situ ada terkait dengan aspal ya, makanya itu tadi ya. Kalau memang bagaimana speknya, bagaimana apakah kita inginkan yang bagaimana, memang saya sampaikan ke teman-teman di sini dan PO ya kita harus mendatangi nih ke penyedia di sekitar atau penyedia yang sudah ada di katalog gitu kan. Bisa nggak secara ini memang mengkhususkan untuk kota Kediri misalnya, secara terhampar itu berapa sih seharusnya yang per tonasenya atau per meter perseginya saya kurang tahu ya secara perhitungannya itu. Nah ini juga memang harus dan juga terkait dengan pakaian ya, biasanya banyak juga pemberian pakaian kepada seragam ya, seragam sekolah ini kan juga sudah bisa diakomodir juga kan di katalog gitu. Memang tapi kalau terkait makan minum, terkait dengan ATK ini juga memang agak susah beralih dari toko daring gitu. Tapi kemarin juga gini Pak Muji dan Bapak Ibu semuanya, di saat kami ditegur, kami dari KPBJ mencoba untuk bertransaksi ATK di toko daring, di katalog lokal. Nah, penyedia yang kami lakukan transaksi di katalog lokal itu penyedianya memang di luar kota Kediri, gitu, di luar kota Kediri, dan agak jauh lah dari kota Kediri. Tapi nyatanya yang mengirim barangnya itu adalah pengusaha juga di kota Kediri, gitu. Jadi yang mengirim barang ATK-nya itu sebenarnya penyedia besar juga di kota Kediri gitu. Jadi kelihatannya mereka juga punya afiliasi atau kerjasama ya dengan itu gitu. Jadi tapi ya kami juga mendorong itu sih Pak. Itu cerita. Jadi untuk mensegerakan teguran tadi Bu Elis, kami dari KPBJ mensegerakan juga untuk bertransaksi mana yang ada gitu loh. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah transaksi ATK walaupun itu ya untuk menggugurkan kewajiban dulu gitu. Tapi kedepannya yang pasti untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang besar yang seperti itu tadi yang disampaikan Pak Irwan, mau konstruksi ya kan, mau outsourcing, ya kedepannya sudah kita siapkan di katalog lokal. Tapi untuk ATK makan minum memang kita fokusnya di di toko daring ya. Jadi kita mencoba membagi juga petanya untuk penyedia dan bagaimana OPD bertransaksi. Kayak gitu sih Pak Muji. Lanjut Pak Irwan. Iya. Pak Irwan, tadi mengenai aspal tadi ya, konstruksi jalan ya. Iya, Pak. Itu ya, kalau pemeliharaan jalan kan mudah. Kalau jalan baru bisa nggak? Bagaimana itu? Ya, kalau jalan baru Pak, makanya nanti di negosiasi itu dituangkan semua kan apa-apa item yang belum termasuk di dalam aspal. Yang contoh mungkin seperti persiapan lapangan ya. Persiapan lapangan, terus untuk agregat base A, B-nya juga kan mungkin seperti itu kan, itu dinegosiasikan di dalam situ. Ya, oke. Karena negosiasi kan bukan hanya harga Pak, yang dinegosiasikan untuk teknisnya kan juga dinegosiasikan. Boleh dinegosiasikan untuk teknis. Saya bayangkan tuh di luar aspal ya, pasir, batu dan sebagainya, semen bisa melebihi aspalnya jangan. Kalau buat jalan baru ya.
Jadi nilai yang ada tertera itu hanya nilai curah, Pak, bukan nilai terpasang dan sudah memang siap lapangannya. Yang Saya penting kemarin ke KPP Pak minggu lalu juga ketemu Mas Aden yang ngurusin katalog lokalnya Kalimantan Timur. Jadi saya mengusulkan Aden Pak Aden. Jadi saya mengusulkan bisa nggak katalog itu kan untuk sekolah itu kan standar Pak, ukuran sekolah itu 3 RKB berapa, terus kantor itu berapa untuk SD SMP kan itu. Nah saya usulkan bisa nggak itu nanti melalui katalog, kan selama ini kan kalau perumahan-perumahan kan itu ada Pak spek-speknya itu kan masuk di situ, kita kalau mau beli rumah di perumahan itu kan dengan tipe sekian, harga sekian. Nah makanya bisa nggak itu untuk sekolah dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, ukuran SD sekian, SMP sekian, itu dituangkan dalam katalog. Bilangnya Mas Aden, oh, bisa Pak, itu Pak kalau memang mau dikembangkan seperti itu di Kutai Timur. Rencana saya maunya seperti itu Pak, jadi tidak repot-repot tender lagi Pak. Jadi tinggal klik-klik nanti ya Pak ya? Iya Bu. Katanya Bang Agus Arif Rahman, kalau bisa tidak usah tender, pakai katalog semua, kata elektronik semua. Ya, pesan saya Pak Iskandar, ini kan banyak inovasi-inovasinya. Ya dijagalah kode etiknya, tidak terima apapun, tidak merekayasa dan sebagainya. Khawatir zaman berubah nanti. Pak Muklis datang. Jadi nanti kalau sudah e-katalog APH nantinya ke katalog ya Pak ya mungkin. Iya, kan dicari tadi pembuatan jalan loh. Ini katalognya hanya 30%, yang lain bukan katalog. Nah, ini gimana nih? Dan dicari salahnya. Ya, kode etiknya dijaga aja lah. Oke, masih. Oke, Pak. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, barangkali ini ada yang ini siapa yang bertanya ya? Ahli muda nggak bisa naik pangkat kalau tinggal klik-klik, nggak ada tender. Bu Elis jadi nggak bisa naik pangkat. Udah Pak, kalau naik pangkat alhamdulillah udah. Tinggal nunggu ke Madya aja Pak. Naik jenjang Bu ya? Iya, tinggal naik jenjang aja Pak. Mau bareng sama Pak Irwan ya Pak ya? Ibu sama-sama kita bikin suratnya Bu. Siap Pak, siap. Iya. Jadi saya tinggal ini aja nunggu surat dari Bapak ya. Iya. Terus tadi ide dari Pak Kabag nih, Pak Kabag Kediri nih, Pak Profesor. Jadi nanti mungkin untuk mempercepat katalog lokal, nanti bagian PBJ mau beli ATK dari katalog lokal, mungkin seperti itu aja ya Pak ya. Yang penting ada transaksi gitu. Menggugurkan kewajiban Bu. Iya, menggugurkan kewajiban, yang penting tidak termasuk dalam daftar kabupaten yang belum ada transaksi e-katalog. Ya paling tidak ada etikat baik lah Bu Elis untuk menggunakan katalog lokal. Gitu. Ya karena memang kita dari awal ya Pak Irwan terkait dengan Impres itu kan menggunakan katalog lokal dan toko daring gitu. Makanya kita mencoba yang paling mudah kan dengan toko daring gitu kan. Tapi kembali lagi ternyata dari Kemendagri dengan PPKP juga DLKPP juga bagaimana katalog lokal ini. Nah, ya kan. Jadi ya karena ada teguran gitu kan. Tapi ya pasti katalog lokal ini juga menjadi pilihan manakala seperti tadi disampaikan Bang Irwan untuk aspal, untuk outsourcing, juga hal-hal tertentu gitu. Tapi manakala itu mungkin komoditasnya sama dengan yang ada di toko daring seperti ATK, makan minum, mungkin ya bisa terbagi ATK, makan minum cukup melalui yang ada di toko daring kayak gitu. Saya kira juga itu lebih lebih nyaman juga sih kalau di toko daring ya. Gitu sih. Itu tadi ada yang terkait Bu siapa ya? Bu Nimah sudah tadi ya. Terkait dengan proses katalog. Sudah ya? Iya. Setelah kami belanja dengan katalog lokal untuk makan minum, penyedianya mengeluh kalau proses dengan katalog lebih repot. Nah, ini kan mungkin ada permasalahan-permasalahan itu tadi gitu kan. Iya.
Iya. Jadi mungkin itu pilihan-pilihan bagaimana secara komoditas juga bisa saling melengkapi saja kalau dari kami. Yang penting ada transaksi ya Pak ya. Tapi sudah saya untuk katalog lokal saya cek tadi sudah kita bayar. Jadi sudah tertransaksi gitu. Sudah gugur itu kewajibannya. Nanti Kabupaten Sumedang ini Pak, PTW, PTW transaksi. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, kita waktunya masih lumayan 15 menit lagi, 18 menit lagi, silakan. Ya izin saya Bu. Oh iya, silakan Pak Yustus. Dari mana saya Pak? tertarik tadi dari Kota Jayapura. Saya tertarik tadi Bu iya. yang disampaikan narasumber itu yang apa rencana sampai rumah yang pipenya udah di ini mungkin masukkan saja karena kan kalau mau rumah kan ada hubungannya dengan pondasi dan daya dukung tanah kan beda-beda gitu. Mungkin kalau daya dukungnya sama mungkin bisa ya. Cuman kalau daya dukung beda itu yang ya ini diskusi saja sih sebenarnya. Maksudnya kalau didorong konstruksi sampai rumah yang tipe tapi ya harus dipertimbangkan juga daya dukung tanah karena kan rumah kan ada pondasinya seperti itu. Jadi itu yang pasti dimensi pondasi daya dukung tanah juga mempengaruhi dimensi pondasi seperti itu. Jadi ya semua ada ya ini sharing saja sih menurut saya. Kalau memang itu mau didorong bahwa mau di rumah yang sudah distandarkan speknya sama dan ini tapi ya itu perlu dipikirkan daya dukung tanahnya seperti itu. Takutnya kita standarkan ternyata elevasi tanah muka tanah di lapangan tuh beda-beda seperti itu. Itu saja sih sebenarnya. Izin sharing saja Pak. Seperti itu kira-kira gimana Pak mensiasatinya seperti itu. Ya, makasih Pak. Tapi saya Pak bagus sekali nih katalognya. Iya. Silakan Pak Irwan ditanggapi. Ya Pak Yustus dari Jayapura ya. Jadi rencana kami itu begini Pak Yustus. Jadi untuk ukuran yang sudah ditetapkan oleh kementerian seperti Kementerian Pendidikan itu kan sudah menetapkan ukuran sekolah SD, SMP itu sudah ada. Nah itu yang kami rencana mau tuangkan ke dalam katalog. Dan speknya itu nanti penyedia yang menyiapkan Pak Yustus. Karena spek memang penyedia yang sudah tanggung jawab. Jadi ketika dia menentukan dimensi fondasi untuk lokasi tanah yang misalnya labil, itu mereka sudah estimasi sendiri. Estimasi untuk dituangkan ke dalam katalog. Di dalam katalog itu gitu loh. Estimasi untuk tanah yang labil mungkin dimensi fondasinya agak dibesarin. Dan untuk tanah yang tidak labil, yang biasa, mungkin dimensinya dibedakan. Nah, nanti dituangkan di dalam spek dan dicantumkan di produknya mereka, tipe sekian dengan fondasi sekian-sekian dimensinya, dengan harga sekian, kan seperti itu. Jadi nanti memang ada beberapa dimensi fondasi yang berbeda, spesifikasi dimensi yang berbeda, spesifikasi khusus fondasinya. Seperti itu. Mungkin nanti ada yang ditaruh tiang pancang di dalam, terus ada juga yang tidak pakai tiang pancang, yang tiang pancang ulin. Kalau kami di sini ulin ya, biasanya pakai ulin Pak Yustus. Karena kalau cuma lantai 1 aja kami gunakan ulin, tapi kalau lantai 2 kami gunakan mini pile. Kalau lantai 2 saya tidak sarankan juga untuk dimasukkan di dalam katalog. Tapi kalau yang lantai 1 yang sesuai ukuran sudah tertera di dalam Kementerian Pendidikan, kalau saya sarankan untuk saya memasukkan ke dalam katalog. Seperti itu, Pak Yustus. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yustus. Ya. Terima kasih Pak Yustus sudah bergabung. Kita lihat di chat apakah ada yang bertanya. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi Pak. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bergabung, silakan on kameranya, kita diskusi tentang katalog lokal. Pak Gamas mau sharing Pak? Mau menambahkan?
Oh, angkatan Pak. Kubar. Lokal Kubar sampai di mana? Kalau untuk yang Kubar, kami menjalankan strategi yang dibilang Pak Muklis tadi sih. Jangan dicontoh Pak Muklis tuh, aduh. Nggak ada klausulnya itu, kurang klausul. Ya, saya duluan, baru Pak Muklis. Jadi siapa yang nyontek siapa, Pak? Nah, jadi begitu. Memang kalau Kutai Barat kan kita memang sudah terlanjur ke toko daring ya, jadi kejadiannya malah dimarahin nih gitu sama penyedia begitu. Kok ada aplikasi baru lagi nih gitu. Kemarin aja lebih enak nih gitu. Jadi memang benar nih yang disampaikan. Mungkin memang cuman ya ini sekedar ngobrol aja di sini ya Bapak Ibu ya. Iya, sharing aja Pak. Interface-nya katalog itu kan tidak semudah toko daring gitu. Iya. Tampilannya begitu ya. Jadi itu juga yang menjadi masalah. Akhirnya mereka ketika kita ajak geser begitu ya, ajak geser ke katalog gitu, karena memang untuk ngejar target ya. Jadi ngejar target ini ya mereka merasa lebih nyaman pakai apa namanya toko daring. Toko katalog ini kan dia mesti prosesnya double begitu ya. Dia mesti buat akun penyedia di SPSE, habis itu input di Sikap, baru bisa masukkan produk begitu. Nah kalau toko daring kan sekali daftar sudah langsung kelar. Nah memang kita ditambah lagi ya kondisinya dengan tempatnya Pak Irwan, saya rasa kurang lebih lah. Kebanyakan pelaku usaha yang ada di Kutai Barat, Kutai Timur ini, bahkan sampai Mahakamulu pernah saya bantu juga, itu kebanyakan memang apa namanya literasi digitalnya masih kurang gitu. Jadi yang kami untuk satu pelaku usaha saja itu butuh waktu 3 mingguan begitu ya ngajarin satu gitu. Nah, jadi panjang prosesnya, belum masuk ke transaksinya, jadi memang ya bertahap begitu kurang lebihnya. Mungkin itu aja deh, sekedar sharing. Sharingnya karena ditunggu Bu Elis sih sebenarnya. Terima kasih Pak Gama sharingnya. Ini Pak, kalau kembali ke Pak Irwan, kalau umpamanya ada penyedia sudah biasanya yang aspal ya Pak ya, sudah terdaftar di katalog sektoral, itu kalau untuk di katalog lokal tinggal daftar di etalase atau bagaimana Pak? Mungkin ada di sana ada yang udah sektoral. Sektoral, kami pelaku usaha kami tidak ada masuk di sektoral Bu. Cuma ketika pelaku usaha itu mendaftarkan ke dalam katalog lokal, itu ada klikan bisa untuk satu Kalimantan Timur. Jadi diklik sama dia untuk disebar ke Kalimantan Timur, seprovinsi. Jadi artinya mereka bisa masuk ke katalog daerah yang lain. Iya. Nah, waktu saya dampingin yang salah satu itu untuk masukan, ternyata ada klikan itu untuk di-share ke provinsi. Jadi khusus provinsi Kalimantan Timur nanti share-nya mereka. Jadi mereka bisa masuk ke dalam, mungkin contoh ke Kabupaten Kutai Barat bisa mendaftar ke situ mereka. Nanti masuk ke Kabupaten Kota Negara atau Kota Samarinda itu bisa mereka masuk ke situ. Iya, ini pemahaman yang salah. Saya dulu beranggapan yang namanya katalog lokal itu harus orang Sumedang, Pak. Harus mempunyai usaha di Sumedang gitu, Pak. Tapi pas ke sini, loh ini banyak yang nayangin produk, perusahaannya dari Bandung, dari mana. Ternyata memang seperti itu. Pas saya dampingi, ya memang bisa klik beberapa kabupaten ya Pak ya. Nggak hanya satu kabupaten gitu. Salah tadi saya persepsinya. Saya pikir hanya untuk Sumedang gitu. Tapi ternyata kenajong gitu dengan kata-kata katalog lokalnya itu. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 8 menit lagi atau mungkin Pak Muji masih ada tambahan Pak? Enggak ada, cukup ya. Terima kasih pada Pak Irwan Iskandar.
atas kesempatannya sharing session membagi pengalamannya merintis katalog lokal. Ya, mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua dalam mengembangkan katalog lokal sehingga memperkuat usaha kecil di masing-masing. Tadi harapannya Bu Elis tadi harusnya seperti itulah di masing-masing daerah. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi tindakan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Irwan, closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sedikit saja saya ya untuk penutup hanya ingin mengutip pernyataan dari Neil Patel, yaitu beliau mengatakan bahwa kamu tidak bisa hanya menempatkan beberapa tombol beli di situs web atau di katalog lokal, lalu mengharap pengunjung datang membeli. Oleh karena itu, kita perlu melakukan banyak hal agar pengunjung datang membeli produk kita atau di katalog. Jadi kita perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu membimbing para pembelinya dan para pelaku usahanya. Dan sebagai penutupan, boleh nggak dikasih satu Bu, pantun? Pantun, boleh Pak, tapi saya nggak bisa jawab Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Baru. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa jawab Pak kalau itu kalau pantun. Ya terima kasih. Pak Irwan, izin live. Ya silakan. Terima kasih Pak Irwan atas sharingnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadikan amal ibadah buat Bapak khususnya dan buat kita juga semuanya yang ada di Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah kompetensi kita dalam bertransaksi di e-katalog khususnya. Terima kasih kepada Pak Muji yang telah memberikan kesempatan hari ini saya untuk kembali menjadi moderator, dan terima kasih juga kepada Pak Muhlis, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.